warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan melakukan wawancara terhadap UMKM di Kota Magelang. Kami memilih Omahmi sebagai tempat wawancara kami yang berlokasikan di Dumpo, yang beranggotakan saya sendiri, saya Nurul Afifah, saya Edunila Agustina, saya Hana, saya Media Fariana. Omah, Mi adalah tempat makan hampir sama seperti Warmindo, namun memiliki menu yang lebih beragam. Tidak hanya mie saja, lokasinya strategis, sangat dekat dengan Universitas Tidar di kawasan Dumpo, sehingga mudah dijangkau mahasiswa. Harga yang ditawarkan cukup murah dan ramah di kantong mahasiswa. Usaha ini dikelola oleh satu pemilik dengan 2 karyawan, dan pemiliknya dikenal ramah, sehingga membuat suasana tempat makan menjadi nyaman. Untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan usaha ini berdiri dan apa latar belakang dari pendirian usaha ini? Berdirinya udah sekitar 5 tahun yang lalu. Sudah cukup lama ya, Bu? Ya. Terus latar belakangnya, ya saya pengen punya usaha yang saya nggak keluar rumah, jadi saya masih bisa dekat sama anak-anak. Lalu motivasi utamanya Ibu untuk membuat usaha ini kira-kira apa ya? Motivasinya karena kan ini dekat sama kampus, terus tempat tinggal saya dekat sama kos, jadi yang motivasi saya menjual makanan buat anak-anak mahasiswa. Selanjutnya, tantangan pribadi apa yang paling berat saat menjalankan usaha? Misalnya mungkin ada persaingan di sini atau apa, Ibu? Kalau tantangan, kalau persaingan itu pasti ada, cuman saya percaya semua sudah diatur sama Tuhan. Itu aja sih. Lalu dari mana ide awal usaha ini muncul? Mungkin dari Ibu sendiri atau keluarga yang nyaranin? Awalnya kan saya dari Jakarta, terus pindah ke sini. Nah sebelumnya itu memang saya sudah jual makanan. Menurut Ibu, apa sih yang jadi keunggulan dari Omahmi ini sendiri? Keunggulannya Kayak mungkin harganya terjangkau buat harganya miringnya kalau Ibu. harga kan menurut kalian ya. Tapi kayaknya ya. Terus di sini maksud saya bisa untuk dekat sama anak-anak. Jadinya bukan hanya hubungan sebagai seorang pelanggan sama penjual aja sih, mereka jadi suka deket, suka ngobrol. Kayak layaknya keluarga di waktu itu. Lalu dari awal berdiri sampai sekarang nih, gimana sih perkembangan usahanya? Mungkin dari segi omset atau mungkin dari jumlah pelanggannya sendiri? Dulu awalnya cuma ini aja, Kecil. sampai sini aja, terus nambah. Terus menunya juga semakin banyak ya, Kalau Ibu? menunya awalnya kan cuman karena suami saya orang Manado, jadi sebenarnya awalnya cuma masakan khas Manado aja. Terus kesininya tambah banyak. Oke. Selanjutnya kalau misalnya sedang mengalami penurunan pembeli pada Omahmi ini atau tekanan usaha, biasanya Bapak atau Ibu menyikapinya itu bagaimana? Kalau karena kan saya pembelinya kebanyakan mayoritas ya, itu kan mahasiswa. Jadi kan kalau kayak libur ya saya libur. Oh iya betul. Ya kalau selama ini ya kadang-kadang suka ada pesanan sih, maksudnya kayak lunchbox kayak gitu tuh ya ada kayak gitu pesanan dari. Dan bagaimana mengatasinya? Resikonya ketika bahannya naik, contohnya seperti ayam, telur, beras itu kan kadang-kadang kalau harga jualnya naik, buat kalian mahasiswa kan itu pasti apa ya, kayak keberatan juga. Cara mengatasinya dengan kenaikan harga yang berat. Ya mau nggak mau harus gitu. Berarti pernah di sini mengalami kenaikan harga itu? Dari semua pengalaman Ibu itu mungkin Ibu pernah mengalami kegagalan atau mungkin kayak ada masalah besar yang terjadi yang mungkin bikin Ibu kayak mau malu tidak gitu. Nah itu kenapa Ibu? Kalau mungkin pas COVID ya. Nah itu kan mahasiswanya kan online kan, ya. Jadi kan di sini sepi, ya kan. Jadi saya tutup gitu, tapi
saya waktu itu kok malah dapat kerjaan. Mau buka lagi itu mungkin ada motivasi lain selain karena anaknya juga berangkat sekolah itu. Soalnya kan itu juga udah ada kerjaan juga. Kenapa mutusin buat buka lagi? Kalau saya kan saya itu memang saya itu dulu awalnya kerja pengennya jadi wanita karir. Tapi ketika saya punya anak, kemarin saya kerja itu dari pagi, kadang saya berangkat jam 6, terus kadang saya sering keluar kota 3 hari, terus saya sering pulang di atas jam 12 malam. Kalau perempuan, saya sukanya tetap saya kerja sama anak saya. Mungkin itu ada pesan atau saran buat mahasiswa yang mau buka usaha itu tuh kayak harus gimana dulu nih persiapannya, atau kalian tuh harus punya sikap kayak gimana buat menghadapi itu tantangan yang sekarang kayak sifat wirausaha itu harus kayak gimana gitu. Kalau namanya kita jualan usaha ya, kan ketemu pelanggannya macam-macam. Nah, jadi ya harus sabar. Gitu aja sih. Terus kan tetap harus ramah, meskipun mereka berlaku tidak baik, itu kan tantangannya. Kalau untuk seperti apa kayak menghadapi rasa takutnya itu kan pasti setiap orang punya rasa takut gitu kan Bu. Nah itu mungkin dulu Ibu boleh sharing gimana cara ngatasinnya. Saya kan ini usaha buka rumah makan yang kelima saya. Awalnya saya di Jakarta, tapi kan saya pindah-pindah tempat di Jakarta. Nah, kayak waktu usaha di sini pertama kali kayak anak-anak itu lewat aja, dikiranya di sini nih makan gitu kan. Ketika mereka udah cocok di sini, ya, makanan, suasana di sini, akhirnya kan itu kayak jadi promosi gitu kan. Karena banyaknya sudah selesai ya Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, terima kasih atas pesan-pesannya untuk jadi wirausaha yang baik. Ya, sama-sama, senang bisa membantu. Cukup sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.